Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak sengaja sentuh kabel listrik 20.000 volt, pekerja bangunan mengalami luka bakar serius. Dosen yang ludahi kasir gara-gara serobot antrean dipecat oleh pihak kampus. 3 anak di bawah umur yang sedang boncengan sepeda motor tabrak truk kontainer, 1 orang tewas. Kita ke informasi pertama. Jelang pergantian tahun, jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare meningkat. Adanya lonjakan penumpang membuat aparat kepolisian memperketat pengawasan dengan cara mendirikan sejumlah posko di titik keramaian. Puluhan ribu penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Parepare jelang pergantian tahun. Kedatangan mereka terjadi sejak arus mudik Natal dan Tahun Baru yang mencapai puncaknya pada 29 Desember kemarin. Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare mencatat sebanyak 23.075 penumpang tiba di Sulawesi Selatan selama arus mudik Nataru. Angka itu naik 19% dibanding tahun sebelumnya. Meski penumpang yang tiba di pelabuhan meningkat tajam, namun jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Nusantara justru menurun dari tahun sebelumnya sebesar 59%. Untuk akumulasi naik total ada di angka 13.196 orang. Itu terjadi penurunan dibanding tahun 2024 dengan minus 8,59%. Kemudian untuk akumulasi naik ada di angka totalnya 23.075. Ada peningkatan dibanding tahun 2024 sebanyak 19,7%. Lonjakan jumlah penumpang membuat aparat keamanan memperketat pengawasan. Polres Parepare mendirikan 3 posko pelayanan dan pengamanan. Posko dibangun di kawasan pelabuhan maupun di jalur mudik lainnya. Parepare telah menyiapkan 3 pos. Yang pertama pos pengamanan, yang kedua pos terpadu, kemudian yang ketiga pos pelayanan. Di mana pos pelayanan berada di Pelabuhan Nusantara Parepare. Personel polisi disebar di sejumlah titik untuk memastikan pelayanan dan pengamanan selama arus mudik Nataru berjalan lancar. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Sepasang suami istri kompak membobol sebuah rumah kosong di daerah Tamalan Rea, Kota Makassar. Sang istri ditangkap warga, tapi suaminya cuek dan malahan kabur. Tak sampai babak belur, wanita bernama Aira ini diamuk emak-emak kompleks saat tertangkap membobol sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kemakmuran Tamalan Rea, Kota Makassar. Ia ditinggal sendirian oleh suaminya yang juga ikutan menyatroni rumah warga yang ditinggal liburan. Namanya lelaki, entah kenapa banyak yang tidak setia. Padahal sebelumnya kompak hendak menggasak harta benda di rumah kosong. Ditinggal suaminya yang kabur, alhasil Aira harus menanggung malu dan sendirian menghadapi pemeriksaan polisi di Polsek Tamalan Rea. Sebagai barang bukti, polisi menyita 3 jam tangan yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Aira bersama suaminya terindikasi bukan hanya sekali menyatroni rumah kosong di sekitar Kota Makassar. Wanita 22 tahun ini pun langsung ditahan. Pelaku ini menyasar rumah-rumah yang pada saat kondisi kosong atau sepi. Kemudian pelaku dengan cara secara diam-diam masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang-barang yang berharga milik korban. Ini pelaku 2 orang? 2 orang. Jadi sesuai dengan penyelidikan kami, pelaku ini 2 orang. Kemudian dari keterangan perempuan yang berhasil ditangkap ini, dia bersama dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menyasar rumah-rumah yang kosong. Atas perbuatannya tersangka Aira terancam hukuman 5 tahun, sementara polisi masih memburu suaminya yang kabur. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gara-gara sakit hati, seorang pria di Goa nekat menikam pamannya hingga terluka. Persoalan diduga terkait pembagian warisan. Seorang pria berumur 28 tahun dengan tombak di Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga. Tindakan nekat pria kepada pamannya yang berumur 55 tahun itu sontak hebohkan warga desa Bontoala. Akibatnya korban alami luka di bagian dada dan kaki.
Sementara pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diamankan polisi bersama warga dari sasaran amukan keluarga korban. Turut diamankan sebilah tombak yang dipakai tersangka. Penyelidikan sementara polisi mengungkap konflik keponakan dan pamannya itu dipicu masalah pembagian warisan keluarga. Tersangka tersinggung ucapan korban hingga memicu aksi penikaman. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Untuk pelaku saat ini juga sudah kami amankan di Polres Goa. Korban kini tengah jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa. Atas tindakan perbuatan keji tersangka, ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seorang pekerja bangunan di Pangkep mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik bertegangan tinggi. Korban saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Saharudin, pekerja bangunan di sebuah ruko di Kelurahan Samalewa, Bungoro, Pangkep, tersetrum kabel listrik 20.000 volt. Ia tersengat listrik saat berada di atap bangunan 2 lantai. Kecelakaan kerja ini terjadi ketika korban dan rekannya memperbaiki atap. Saat itu korban yang bertugas menarik ember berisi campuran semen diduga tidak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Sentuhan itu menimbulkan percikan api yang membuat korban mengalami luka bakar serius. Warga dan rekan kerja langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Laki Saharul ini menarik campuran itu yang untuk dinaikkan di atas atap. Namun pada saat menarik campuran tersebut, tanpa sadar laki Saharul menyentuh kabel listrik. Untuk kondisi korban saat ini sementara dirawat di rumah sakit yang mengalami luka bakar sekitar 75%. Polres Pangkep masih menyelidiki kecelakaan kerja ini untuk mengungkap adanya dugaan unsur kelalaian. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, pihak pemberi kerja telah menerima peringatan dari PLN agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan alat keselamatan kerja, mengingat lokasi kerja terdapat kabel listrik tegangan menengah terbuka. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep.